Welcome to our channel. Sangat sedikit para ex-pemain sepak bola merambah dunia politik. Umumnya bagi mereka yang telah pensiun memilih untuk berkarir sebagai pelatih atau berkarir di sejumlah organisasi sepak bola. Namun tahukah kalian, faktanya ada satu mantan pemain sepak bola dunia yang sukses berkarir di dunia politik. Bahkan terpilih menjadi orang nomor 1 di negaranya. Dialah George Weah, ex-pemain bintang AC Milan. Nah, kali ini Data Fakta akan membincangnya. Tonton dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lahir dari keluarga miskin. Bagi fans AC Milan di akhir era 90-an hingga awal 2000-an, tentu hafal betul ya dengan sosok pemain satu ini. Ya, George Weah, pemain sepak bola Afrika berkebangsaan Liberia yang sempat begitu diperhitungkan di benua biru. Kesuksesannya di dunia sepak bola Eropa tentu tidak ia capai dengan mudah. Penting untuk diketahui, pemain bernama lengkap George Taulon Maneh Opong Osman Weah ini lahir pada 1 Oktober 1966 di lingkungan kumuh kota Monrovia, ibu kota sekaligus kota terbesar Liberia. Ia lalu dibesarkan bersama 12 saudaranya dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Meski begitu, Weah kecil tidak menyerah dengan keadaan dan bercita-cita untuk mengubah hidup keluarganya. Nah, hidup di dalam kemiskinan membuat Weah ingin menjadi pemain sepak bola dunia, lantaran seperti bocah-bocah Afrika pada umumnya dianggap bahwa sepak bola bisa jadi salah satu jalan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Dengan kemampuan yang memang sudah hebat sejak kecil, kesempatan itu akhirnya datang pada awal tahun 80-an saat dirinya masuk dalam skuad klub Liberia Young Survivors Clareton di usia 15 tahun. Ex-pesepak bola. Seperti sudah disebut sebelumnya, Weah akhirnya memulai petualangannya di dunia sepak bola di usia yang sangat muda. Setelah sekitar 5 tahun, Weah akhirnya direkrut oleh salah satu klub tersukses Liberia, Invincible Eleven FC pada tahun 1986. Selama semusim di klub kota kelahirannya itu, ia dinilai cukup sukses dan membuat salah satu klub Kamerun, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, kepincut merekrutnya pada tahun 87. Pemain berposisi sebagai penyerang ini mampu membukukan 15 gol dari 18 penampilan bersama klub Kamerun itu. Dengan bakat yang luar biasa, George Weah direkomendasikan oleh Claude Leroy ke Arsene Wenger yang saat itu menangani AS Monaco, klub raksasa di Prancis. Di bawah asuhan Arsene Wenger, Weah bermain untuk AS Monaco selama 4 musim sejak tahun 1988 hingga tahun 1992. Ia bahkan menyumbang 1 trofi Piala Prancis di musim 1990-1991. Selama di Monaco, Weah menjadi predator hebat dengan mencetak 47 gol dari 102 penampilannya. Mantan bintang AC Milan. Bagi penggemar sepak bola, tidak ada yang tidak mengenal AC Milan, salah satu klub kebanggaan kota Milan. Sebelum bermain di klub I Rossoneri, George Weah bermain untuk klub Prancis lainnya yang bermarkas di ibu kota Paris, Paris Saint-Germain atau PSG, dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Selama 3 musim, Weah berhasil meraih trofi Liga Prancis atau Ligue 1 musim 1993 sampai 1994, Piala Prancis musim 1992, 1993 serta Ligue 1 di musim 94 sampai 95. Nah, melihat perkembangannya bersama klub Prancis, AC Milan tertarik merekrut Weah. Terbukti pada musim perdananya saja, Weah berhasil membawa AC Milan menjuarai Liga Italia Serie A di musim 1995 sampai 1996. 3 musim selanjutnya, George Weah kembali menghantarkan AC Milan sebagai jawara di Serie A pada musim 98-99. Meski hanya bermain 5 musim bagi klub ibu kota, George Weah sudah dianggap sebagai salah satu legenda AC Milan berkat dedikasinya selama bermain di klub I Rossoneri. Seusai mengakhiri karir di Milan, menurut data Global Sport Archive, Weah sempat bergabung dengan sejumlah klub beken Eropa macam Chelsea, Manchester City, Olympique Marseille, dan terakhir di klub Timur Tengah Al Jazeera pada tahun 2001 sampai 2003.
Pemain terbaik dunia. Saat ini kalau kita menyebut pemain terbaik di dunia atau yang biasa disebut penghargaan Ballon d'Or, dua nama pesepak bola ini kayaknya yang paling diingat. Ya, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kita tahu sejak tahun 2008 sampai 2017, kedua pemain ini saling bersaing dan bergantian terpilih sebagai penerima Ballon d'Or atau pemain terbaik di dunia. Terlepas dari dua nama tersebut, kalian tahu tidak kalau George Weah yang sedari tadi kita bahas ini pernah juga didaulat sebagai pemain terbaik dunia. Ya, meski baru membela Milan di tahun 95, ia justru berhasil terpilih menjadi pemain terbaik dunia di tahun tersebut setelah mengantarkan AC Milan sebagai juara Liga Italia. For your information, Weah yang terpilih sebagai penerima Ballon d'Or menyingkirkan bintang timnas Jerman dan Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, dan penyerang Ajax Amsterdam berkebangsaan Finlandia, Jari Litmanen. Terjun ke dunia politik. Setelah pensiun dari dunia sepak bola yang membesarkan namanya, George Weah justru memilih jalur lain untuk karirnya di masa depan. Ya, ia memilih terjun ke dunia politik di negaranya. Seperti dikabarkan, terpilihnya Weah sebagai orang nomor 1 Liberia ternyata sudah dicita-citakan sejak masih berstatus pemain sepak bola. Salah satu penyebabnya adalah Weah sangat mengkhawatirkan kondisi negaranya yang terpuruk dikarenakan perang saudara yang terjadi sejak tahun 90 sampai 96. Bahkan tidak banyak yang tahu, selama menjadi pemain, Weah rutin menyisihkan penghasilannya dari sepak bola untuk para pengungsi dan korban perang di negerinya. Nah, ia benar-benar masuk di dunia politik pasca berakhirnya perang saudara Liberia yang kedua di tahun 2003. Saat itu, Weah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Liberia pada pemilu 2005, yang lalu disertai dengan membentuk partai bernama Congress for Democratic Change untuk mendukung pencalonannya. Gagal nyalon berkali-kali. Meski namanya sudah sangat populer di Liberia, ia nyatanya kalah dalam pemilu di tahun 2005 oleh Ellen Johnson Sirleaf. Sebagaimana yang dikampanyekan lawan politiknya, seperti dilansir BBC, Weah merupakan sosok yang tidak memiliki pendidikan formal setingkat sarjana. Belum lagi minimnya pengalaman dalam politik serta memimpin sebuah pemerintahan. Berbeda halnya dengan lawannya Ellen Johnson Sirleaf yang merupakan alumni kampus kenamaan dunia Harvard University. Selain itu, Sirleaf juga merupakan ex-menteri keuangan di era pemerintahan Tolbert pada tahun 70-an dan telah memegang posisi penting di Citibank, Bank Dunia, dan PBB. Weah bahkan kala itu disebut-sebut oleh lawan pemilunya sebagai Babe in the Woods. Meski kalah, Weah tetap aktif dalam politik Liberia yang membuatnya berhasil maju sebagai kandidat senator dari partainya Congress for Democratic Change pada tahun 2009. Tak menyerah, pada tahun 2011, Weah kembali menantang Sirleaf pada pemilu 2011, namun kali ini berstatus sebagai wakil presiden. Hasilnya, Weah kembali kalah dengan petahana dan membuatnya fokus berpolitik sebagai senator pada tahun 2014. Terpilih menjadi presiden. Setelah bertahun-tahun kalah dalam pemilu, George Weah kembali membulatkan tekad untuk maju dalam pemilu ketiganya di tahun 2017 dan kali ini ia kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan pengalamannya di parlemen selama bertahun-tahun, Weah percaya diri mengumumkan pencalonannya di tahun 2016. Dilansir dari Reuters, kali ini George Weah unggul telak dari kompetitornya Joseph Boakai yang dalam 12 tahun terakhir menjabat sebagai wakil presiden. Weah unggul dengan perolehan 61,5% suara atau menang di 13 daerah pemilihan, sementara Boakai hanya unggul di 2 wilayah dan meraup 38,5% suara. Nah, berkat kemenangan tersebut, Weah secara otomatis berhasil mewujudkan cita-citanya sejak masih merumput di lapangan hijau. Selain itu, ia berhasil menjadi presiden ke-25 Liberia, menggantikan posisi musuh abadinya, Ellen Johnson Sirleaf, yang sejak tahun 2006 memimpin negara di pesisir barat Afrika ini. Itulah tadi sejumlah fakta tentang George Weah, salah satu legenda dalam sepak bola yang penting buat diketahui. Bagaimana menurutmu?